Sekarang datang sini. Perkenalkan, nama saya Adina Mutia. Perkenalkan, nama saya Nazaria Ferikadura. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Federico John Pedro Pile. Ya semua, perkenalkan nama lengkap saya Trubus Graciano. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian polinomial berderajat 4 dengan pembagi AX kurang B. Jadi, misalkan polinomial berderajat 4 dalam Px sama dengan AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX pangkat 2 tambah DX tambah E. Kita ingin membagi Px dengan AX kurang B. Kita lakukan pembagian polinomial seperti pembagian biasa dengan pembagi berderajat 1. Proses pembagian akan menghasilkan bentuk Px sama dengan AX kurang B dikali HX tambah S, di mana HX adalah hasil bagi dan S adalah sisa pembagian. Pembagian polinomial berderajat 4 dengan pembagi AX kurang B akan menghasilkan hasil bagi berderajat 3 dan sisa pembagian berderajat 0. Jadi setelah mendapatkan HX dan SX, maka HX dan XX dibagi dengan A. Pembagian polinomial berderajat 4 dengan membagi AX kuadrat tambah BX tambah C. Misalkan, polinomial berderajat 4 adalah Px sama dengan AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX pangkat 2 tambah DX tambah E. Kita ingin membagi Px dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita lakukan pembagian polinomial seperti pembagian biasa dengan pembagi berderajat 2. Proses pembagian akan menghasilkan bentuk Px sama dengan AX tambah B tambah C kali HX tambah S, di mana HX adalah hasil bagi dan S adalah sisa pembagian. Pembagian polinomial berderajat 4 dengan pembagi AX kuadrat tambah BX tambah C akan menghasilkan hasil bagi berderajat 2 dan sisa pembagian berderajat 1. X dan SX, maka HX dan SX tersebut dibagi dengan A. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal polinomial berderajat 4 dengan membagi AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi saya langsung ambil contoh, misalnya PX sama dengan 2x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 ditambah 2x ditambah dengan 8 dengan pembagi sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi dengan 3. Jadi teman-teman, dia punya pembaginya itu bisa difaktorkan. Jadi dia punya pemfaktorannya itu x ditambah x dikurangi 1 dikali dengan x tambah 3. Ini K2-nya ini. Untuk menentukan K1 dan K2, jadi x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, ini K1-nya. Habis itu K2 x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Nah, jadi teman-teman, ini dia punya K2-nya. Setelah kita mencari dia punya K1 sama K2-nya, selanjutnya kita akan membuat Horner atau Bagan. Jadi teman-teman, karena di dia punya contoh soalnya tadi tidak ada dia punya x pangkat 3-nya, karena untuk mencari Hornernya kita harus menyesuaikan. Jadi teman-teman, kita mau membuat Bagan atau Horner, kita harus membuat dari derajat yang tertinggi ke derajat yang terkecil. Nah, jadi 2x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 ditambah dengan 2x ditambah dengan 8. Jadi karena di soalnya tadi tidak ada dia punya x pangkat 3-nya, maka kita buat saja 2x pangkat 4 tambah 0x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2
ditambah 2x ditambah 8. Nah, karena sudah sempurna dia teman-teman, maka kita buat dia punya formula. 2, 0, 6, 2, dan 8. Kita tulis K1-nya di sini. K1-nya tadi 1 dan K2-nya sama dengan -3. Jadi teman-teman, di horner atau bagan ini yang ditiadakan itu yang bagian ininya di sini sama bagian akhirnya. Jadi di sini turun 2. Pertama, 2 ini dikali dengan 3, ditulisnya di bagian sini. -6. Habis itu, 2 ini dikali lagi dengan 1, ditulisnya bagian sini. 0 ditambah dengan -6 sama dengan -6. Habis itu, -6 dikali dengan -3, kita 18. -6 dikali dengan 1 sama dengan -6. Habis itu tambah 6 tambah 2 ditambah 2 ditambah 18 sama dengan 26. Terus 26 dikali dengan 3 menghasilkan -78. Habis itu 26 dikali dengan 1 sama dengan 26. 2 ditambah -6 ditambah dengan -78 sama dengan -82. Terus 8 ditambah dengan 26 menghasilkan 34. Nah, jadi teman-teman, di sini kita mendapatkan dia punya sisanya ini bagian sini. Sisa. Ini dia punya sisa dan ini koefisien. Jadi dapat kita tulis. Jadi teman-teman, dia punya HX-nya atau hasilnya adalah 2x pangkat 2 dikurangi dengan 6x ditambah dengan 26. Sedangkan dia punya sisanya sama dengan -82x ditambah dengan 34. Ini dia punya hasil dan ini dia punya sisanya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal polinomial berderajat 4 dengan pembaginya yaitu ax dikurangi dengan b. Jadi saya ambil contoh soalnya itu px 2x pangkat 4 dikurangi dengan 3x pangkat 3 dikurangi dengan 2x dikurangi dengan 8. Dengan pembaginya ini x kurang 2. Nah, untuk mencari dia punya pembaginya itu kita tulis x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi teman-teman, ini dia punya pembaginya. Nah, setelah kita mendapatkan dia punya pembaginya, lanjut kita ke bagian corner. Teman-teman, jadi kalau membuat dia punya corner atau bagannya, kita harus tulis dia punya koefisien dari dia punya derajatnya ini dari yang tertinggi ke yang terkecil. Karena di sini koefisien dari derajat 2 ini tidak ada, jadi makanya kita tulis dengan 0. Maksudnya 2, 3, habis itu 0, -2 dengan -8. Dengan dia punya pembaginya itu 2. Di sini kita tulis dikosongkan saja, turun 2. 2 dikali dengan 2 sama dengan 4. Habis itu -3 ditambah dengan 4 menghasilkan 1. 1 dikali dengan 2 sama dengan 2. Habis itu 0 tambah 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. -2 ditambah dengan 4 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Habis itu -8 ditambah 4 sama dengan -4. Jadi ini dia punya sisanya teman-teman. Sisa. Dan ini dia punya
hasil atau koefisien. Nah, selanjutnya Px sama dengan jadi teman-teman, karena dia punya derajatnya ini tadi di derajat 4 dan dia punya pembagian di derajat 1, jadi 4 ini dia punya derajatnya yang dikurangi teman-teman, 4 dikurangi dengan 1, jadi dapat ditulis hasil sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x habis itu ditambah 2. Nah, dia punya sisanya sama dengan min 4. Nah, jadi teman-teman, ini dia punya hasilnya, habis itu ini dia punya sisa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal polinomial dengan pembagi AX kurang B. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi Px sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x dikurang x kurang 10. Sedangkan Qx sama dengan 2x kurang 4. Nah, untuk mencari nilai dari x, langsung saja kita tulis 2x kurang 4 sama dengan 0, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 2 dibagi 2, jadi x-nya itu sama dengan 2. Pada bagian kanan kita mengambil koefisien yang sudah kita urutkan dari derajat yang paling tinggi ke derajat yang paling rendah. Koefisien dari derajat pangkat 4 yaitu 1, sedangkan dari derajat 3 yaitu 0, dari derajat 2 min 2, kemudian min 1 dan min 10. Kemudian kembali 2. Kemudian 1 dikurangi ke bawah, 1 dikali 2 sama dengan 2, 0 ditambah 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, min 2 ditambah 4 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4, min 1 ditambah 4 sama dengan 3, 2 dikali 2 6, min 10 ditambah 6 sama dengan 4. Jadi sisa sedangkan ini yang disebut hasil. Jadi di sini AX-nya itu x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Kemudian dibagi dengan 1. Yang dimana dibagi dengan A, yang mana nilai A yaitu 1 sehingga menghasilkan bilangan itu sendiri, begitupun dengan sisa. Di sini saya akan menjelaskan soal di mana Px-nya x pangkat 4 kurang 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 5x kurang 2 dengan Qx atau pembaginya x pangkat 2 tambah x kurang 6. Nah, untuk mencari metode pembagian kita bisa melakukan pemfaktoran, di mana di sini kita mencari dua buah bilangan. Jika yang pertama, jika dikalikan hasilnya min 6 dan jika ditambah hasilnya 1, maka di sini kita mendapatkan min 2 dengan positif 3. Nah, dari situ kita langsung saja mencari ke1 dan ke2-nya. Ke1-nya x kurang 2 sama dengan 0. Kita pakai membuat 0, maka x-nya sama dengan 2, ke1-nya sama dengan 2. Lalu k2-nya x tambah 3 sama dengan 0. Maka k2 mendapatkan x sama dengan min 3. Kita langsung ke bagiannya. Nilai 1, min 4, min 2, min 5, dan min 2 kita dapatkan dari Px, dari setiap koefisien dari setiap variabel tersebut. Kita mendapatkan 1, kita langsung turunkan 1. Lalu kita kalikan 1 ini dengan min 3. Min 3. Lalu 1 dikali dengan 2, maka menghasilkan 2. Kita jumlahkan, maka menghasilkan min 7. Lalu kita jumlahkan min 4 tambah min 3 menghasilkan min 7. Nah, min 7 ini kita kalikan kembali dengan min 3 menghasilkan 21. Lalu min 7 kali 2 sama dengan min 14. Lalu yang berikut kita jumlahkan ini menghasilkan 21. Yang berikut 21 dikali 3, min 3 sama dengan min 63. Lalu min 21 kali 2 sama dengan min 42. Maka
kita langsung jumlahkan, maka di sini menghasilkan 82 dan di sini kita langsung jumlahkan juga menghasilkan 40 min 44. Nah, dua bilang ini yang kita sebut sisa atau XX. Maka HX nya kita dapatkan dari sini, maka koefisien tertingginya dari X pangkat 2 kurang 7X kurang 21 dengan sisanya atau X kita SX kita ambil dari sini, yaitu 44X kurang 44. Nah, X nya dari sini, maka X pangkat 2 kurang 7X tambah 21 dan sisanya atau X SX kita ambil dari sini tadi menjadi 82X kurang 44. Nah, nilai HX dan SX atau sisa ini kita bagi dengan nilai A, yaitu A yaitu memiliki nilai 1 dan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan HX adalah X pangkat 2 kurang 7X tambah 21 dengan sisanya atau SX nya 82X kurang 44. Sekian dari saya, terima kasih.